Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut dalam sejarah singkat, ada baiknya kita bersama-sama saling berdamai dengan hati kita sendiri. Mari duduk bersama untuk menyelesaikan konflik nasab ini, dan biarkan umat Islam terkhususnya di Indonesia untuk menilai kebenarannya. Jangan memaksakan, karena segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cerita kita akan lanjutkan. Sejarah singkat Klan Ba'alawi masuk ke Nusantara. Bermula pada abad ke-14, gelombang besar penyebaran Islam mencapai Nusantara. Dipelopori oleh ulama dan pedagang dari Timur Tengah, salah satu kelompok yang memainkan peran penting adalah para keturunan Rasulullah SAW dari Hadramaut, Yaman, yang dikenal sebagai kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi datang dengan misi dakwah, membawa ajaran Islam yang lembut dan penuh kedamaian. Mereka menjalin hubungan erat dengan penduduk lokal melalui perdagangan, pernikahan, dan penyebaran ilmu agama. Salah satu figur penting dari kalangan Ba'alawi adalah Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang kemudian menjadi pionir dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Keberadaan kaum Ba'alawi membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam adat istiadat lokal, membangun pesantren, dan menyebarkan tarekat sufi, yang hingga kini menjadi warisan spiritual bangsa. Pengaruh mereka juga terlihat pada budaya zikir, maulid, dan tradisi keagamaan lainnya, yang memperkaya khazanah Islam di Indonesia. Kita berlanjut ke sejarah perdebatan keturunan Nabi untuk Ba'alawi di Indonesia. Kaum Ba'alawi, keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, memiliki peran besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Mereka adalah para Habib atau Sayyid dari Hadramaut, Yaman, yang datang ke Nusantara sejak abad ke-14 untuk berdakwah. Kehadiran mereka diterima dengan baik oleh masyarakat lokal karena pendekatan dakwah yang lembut dan penuh hikmah. Namun dalam perjalanan sejarah, status sebagai mereka keturunan Nabi tidak luput dari perdebatan. Awal kehadiran dan penerimaan kaum Ba'alawi. Ketika para Ba'alawi pertama kali datang, mereka membawa ajaran Islam melalui pendekatan budaya dan perdagangan. Mereka menikah dengan penduduk setempat, mendirikan pesantren, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang adaptif dengan tradisi lokal. Kemudian gelar Said atau Habib yang mereka sandang menjadi simbol penghormatan masyarakat kepada keturunan Nabi. Namun, sebagian pihak mempertanyakan bagaimana nasab mereka dapat dilacak hingga ke Rasulullah SAW. Mengingat jauh dan jarak, waktu dan wilayah, perdebatan ini semakin intensif di kalangan masyarakat dan cendekiawan ketika peran Ba'alawi dalam sosial dan politik Indonesia semakin menguat, khususnya pada era kolonial dan pasca kemerdekaan. Dasar klaim keturunan Nabi. Kaum Ba'alawi berdasarkan klaim keturunan Nabi pada silsilah yang dijaga ketat oleh keluarga besar mereka di Hadramaut. Dokumen silsilah ini disebut Syajarat Al-Ansab dan menjadi acuan resmi untuk memastikan hubungan nasab seseorang dengan Rasulullah SAW. Dengan tradisi Islam, menjaga nasab keturunan Nabi adalah kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mendorong umat Islam untuk menghormati keluarga Nabi. Namun, beberapa pihak skeptis terhadap keabsahan dokumen-dokumen ini, menganggapnya sebagai klaim yang sulit diverifikasi secara historis karena minimnya bukti fisik yang dapat diuji keilmiannya, seperti artefak atau dokumen kuno yang independen dari sumber Ba'alawi sendiri. Kemudian berlanjut, perdebatan di kalangan akademisi. Di Indonesia,
Perdebatan mengenai keturunan Nabi, khususnya Ba'alawi, mulai muncul di awal abad ke-20, bersamaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme dan modernisasi Islam. Beberapa tokoh pembaharu seperti Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah, Haji Agus Salim, mulai menyoroti perlunya menjadikan Islam lebih egaliter tanpa mengutamakan status keturunan. Kelompok modernis mengkritik apa yang mereka anggap sebagai kultus individu terhadap kaum Habib, yang menurut mereka bisa mengaburkan ajaran inti Islam yang universal. Sebaliknya, kaum tradisional seperti Nahdlatul Ulama atau NU tetap memandang keturunan Nabi sebagai warisan yang harus dihormati, sesuai dengan tradisi Islam yang menghargai Ahlul Bait. Kolonialisme dan politik status kaum Habib. Pada masa kolonial Belanda, status kaum Ba'alawi menjadi perdebatan, karena pemerintah kolonial memberikan mereka kedudukan istimewa sebagai kelompok elit. Para Habib seringkali dianggap sebagai penghubung antara masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial. Namun ini juga memunculkan ketegangan di kalangan pribumi Muslim yang merasa tidak mendapatkan perlakuan serupa. Peran politik kaum Ba'alawi, seperti keterlibatan dalam organisasi Islam dan perlawanan kolonialisme, juga memengaruhi. Perdebatan. Figur seperti Habib Ali Kuitang memainkan peran penting dalam memimpin komunitas Muslim, tetapi juga menghadapi kritik dari pihak-pihak yang menganggap gelar Habib sebagai bentuk feodalisme baru. Kemudian pasca kemerdekaan dan era modern. Setelah Indonesia merdeka, perdebatan mengenai keturunan Nabi di kalangan Ba'alawi lebih mengarah kepada wacana identitas dan pengaruh sosial mereka. Banyak Habib yang menjadi tokoh penting dalam organisasi Islam dan politik, seperti di Partai Arab Indonesia (PAI) yang didirikan oleh Abdurrahman Baswedan, seorang keturunan Ba'alawi. Perdebatan kini lebih berfokus kepada kontribusi mereka terhadap Islam di Indonesia daripada keabsahan nasab mereka. Kemudian argumen pendukung dan penyangga. Dari pihak pendukung Ba'alawi, nasab yang dirawat melalui dokumen dan tradisi lisan. Kemudian kehormatan terhadap Ahlul Bait sebagai perintah agama. Peran mereka yang signifikan dalam dakwah dan penyebaran Islam di Indonesia. Dari sisi penyangga, klaim nasab sulit diverifikasi secara ilmiah karena tidak ada bukti secara otentik. Kecenderungan untuk membedakan keturunan Nabi dari Muslim lainnya dianggap tidak sesuai dengan semangat egaliter Islam. Kemudian beberapa pihak mengkritik fenomena kultus Habib yang terkadang pada penyalahgunaan status. Kemudian konteks saat ini. Saat ini, kaum Ba'alawi di Indonesia masih memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Tradisi seperti Maulid Nabi, Haul Habib, dan Zikir Akbar yang dipelopori mereka tetap menjadi bagian integral dari budaya Islam di Indonesia. Namun perdebatan tentang keturunan mereka telah bergeser menjadi wacana akademik yang lebih menekankan pada kontribusi sejarah dan identitas budaya dibandingkan dengan validasi nasab. Kesimpulan, sejarah perdebatan keturunan Nabi untuk Ba'alawi di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara tradisi, agama, dan modernitas. Terlepas dari perdebatan, kaum Ba'alawi telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan Islam di Nusantara yang damai dan inklusif. Perdebatan ini, jika dikelola secara bijaksana, dapat memperkaya diskursus keagamaan di Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ahlul Bait dan nilai-nilai egaliter dalam Islam. Jalur nasab keturunan Ba'alawi. Keturunan Ba'alawi adalah cabang dari Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW.
yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka adalah keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berikut jalur nasab yang sering dirujuk dalam tradisi Ba'lawi, yang berawal dari Nabi Muhammad SAW, kemudian berlanjut kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian berlanjut kepada Sayyidina Husain bin Ali, kemudian berlanjut kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, imam keempat dalam tradisi Syiah dan Ahlul Bait. Kemudian berlanjut kepada Muhammad Al-Baqir, berlanjut lagi kepada Ja'far As-Shadiq, kemudian berlanjut kepada Al-Imam Ali Al-Huraisi, dan berlanjut kembali kepada Al-Imam Al-Muhajir, tokoh penting yang pindah dari Irak ke Hadramaut untuk menghindari konflik politik. Kemudian bersambung kembali kepada Ubaidillah. Dari Al-Imam Ubaidillah bersambung lagi kepada Alwi Amil Faqih, yaitu tokoh yang menjadi awal keturunan yang dikenal sebagai nama dengan Ba'lawi. Kemudian bersambung lagi kepada Muhammad Shahib Mirbad, dan sampailah kepada keturunan Ba'lawi yang ada di Indonesia, yang mana telah menyebar ke berbagai daerah yang ada di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Kita membicarakan satu topik yang lain mengenai keturunan daripada Wali Songo. Apakah ada kaitannya dengan Wali Songo? Menurut informasi dari beberapa fakta dan data yang mana telah disampaikan, bahwa beberapa anggota Wali Songo yang terkenal dalam sejarah Islam di Indonesia memiliki hubungan nasab dengan Ba'lawi. Wali Songo adalah 9 wali yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa, dan beberapa di antaranya berasal dari keturunan Nabi melalui jalur Ba'lawi. Dalam pemahaman ini, kami hanya memberikan saran kepada semua saudara seiman dan seislam. Tentunya, keaslian keturunan daripada Wali Songo dari jalur Ba'lawi harus perlu dikaji ulang. Salah satunya catatan manuskrip dari ahli waris, keluarga dari Wali Songo itu tentunya. Barulah kita bisa menemukan fakta yang akurat. Berlanjut lagi kepada klaim yang telah ada dari klan Ba'lawi itu sendiri. Yang pertama, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Nasab keturunan dari Ahmad Al-Muhajir melalui jalur Ba'lawi. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, anak dari Maulana Malik Ibrahim. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Dengan demikian, ia juga memiliki hubungan nasab dengan Ba'lawi. Berlanjut kepada Sunan Giri atau Raden Paku, putra Maulana Ishaq, yang diyakini juga memiliki hubungan dengan keturunan Ba'lawi. Berlanjut kepada wali-wali yang lain, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Meski tidak semua Wali Songo memiliki hubungan langsung dengan Ba'lawi, sebagian besar mereka berasal dari keturunan Arab yang memiliki jalur nasab mulia. Kesimpulan, jalur nasab keturunan Ba'lawi mengakar kuat dari Ahlul Bait dengan hubungan yang jelas ke Rasulullah SAW melalui daripada klaim mereka. Beberapa anggota Wali Songo, terutama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, memiliki hubungan langsung dengan garis keturunan ini. Hal ini menjelaskan peran besar dalam menyebarkan Islam yang damai dan harmonis di Nusantara. Kami hanya bisa mengupas sedikit sejarah singkat
perjalanan daripada klan Ba'alawi, dan hubungan dan kaitannya dengan Wali Songo, serta beberapa konflik yang terjadi di saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.